Pacaran. Buat banyak remaja, dengar kata ini tuh langsung kebayang yang indah-indah ya kan? Cinta, bahagia. Tapi teks yang mau kita bedah bareng kali ini nunjukin sisi yang beda banget. Sisi gelap pacaran yang mungkin jarang banget diomongin. Yuk kita lihat argumennya satu persatu. Nah, sumber ini tuh nggak pakai basa-basi. Langsung nantang gambaran pacaran yang sering kita lihat, yang kayak di film atau medsos gitu. Pertanyaannya simpel tapi tajam. Emang pacaran selalu seindah kelihatannya? Jadi argumen mereka adalah, di balik semua yang kelihatan manis itu, ada realitas lain yang lebih kelam dan penuh risiko yang perlu kita tahu. Dan biar nggak dibilang cuma asumsi, sumber ini langsung ngasih lihat data. Coba deh lihat angkanya. Lebih dari 3.500 kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan di tahun 2023. Angka ini jadi fondasi argumen mereka buat nunjukin kalau masalah ini tuh nyata, bisa diukur, bukan sekedar ketakutan moral biasa. Oke, poin pertama yang dibahas adalah gimana sebuah hubungan yang awalnya manis banget bisa berubah jadi mimpi buruk. Sumber ini nyebutnya jebakan kekerasan dan hubungan toksik. Jadi romansa yang diimpi-impi ini tuh justru bisa menjebak remaja dalam lingkaran perilaku yang rusak diri sendiri. Dan kekerasan ini kata sumbernya bentuknya macam-macam. Bukan cuma fisik ya, kayak dipukul atau ditampar. Tapi juga ancaman, intimidasi, maksa-maksa buat ngelakuin hal-hal seksual, sampai ke kontrol psikologis yang manipulatif. Contohnya, ngatur cara kamu berpakaian atau kamu boleh temenan sama siapa aja. Itu semua dianggap bentuk kekerasan. Nah, ini dia, poin yang krusial banget. Dampaknya itu bukan cuma luka fisik, tapi juga luka batin yang dalam banget. Sumber ini nunjukin hubungan langsung antara perilaku toksik tadi dengan trauma yang nggak hilang-hilang, depresi, sampai eksploitasi, misalnya nyebarin video pribadi. Dan yang paling parah katanya bisa memicu pikiran buat bunuh diri. Ini konsekuensi ke mental yang serius banget. Argumennya nggak berhenti sampai di situ. Sekarang kita lihat gimana menurut pandangan sumber ini, dampaknya bisa makin luas dan ngancam seluruh masa depan seorang remaja. Jauh lebih dari sekedar masalah dalam hubungan itu sendiri. Disinilah menurut sumber ini ada titik balik yang dianggap fatal, kehamilan di luar nikah. Ini digambarin sebagai momen di mana hidup seorang remaja bisa berbelok tajam. Dari yang tadinya punya rencana pendidikan cerah, jadi harus berhadapan sama tantangan sosial yang berat dan nggak terduga. Slide ini ngegambarin sesuatu yang disebut sumber ini sebagai efek domino. Jadi awalnya putus sekolah atau di DO dari kampus, terus muncul tekanan mental yang berat, rasa malu di lingkungan. Seringnya lanjutannya adalah ditinggalin sama pasangan yang kabur dari tanggung jawab. Dan puncaknya, menurut alur ini, ia terpaksa nikah muda. Ini kayak reaksi berantai yang katanya bisa ngerusak semua rencana masa depan. Dan dalam skenario paling putus asa, sumber ini menyoroti dua pilihan tragis yang kadang-kadang diambil. Di satu sisi, ada aborsi ilegal, sebuah prosedur yang bahaya banget, ngancam nyawa dan jelas melanggar hukum. Di sisi lain, ada infantisida atau pembuangan bayi, sebuah tindakan kriminal yang bahkan ngebayanginnya aja susah. Keduanya digambarkan sebagai puncak dari tekanan yang udah nggak bisa ditanggung lagi. Nah, sekarang kita sampai ke inti argumen dari teks ini, yang dasarnya itu dari sebuah konsep sentral dalam ajaran Islam, zina. Menurut sumber yang kita bahas, inilah bahaya tertinggi yang jadi fokus utama dari seluruh penjelasannya. Jadi, ini poin yang penting banget buat kita pahami argumennya ya. Menurut sumber ini, zina itu bukan cuma soal perbuatan seksual di luar nikahnya, tapi pacaran itu sendiri dipandang sebagai langkah pertama di sebuah jalan yang ujung-ujungnya bisa mengarah ke sana. Jadi bahayanya itu bukan cuma di tujuan akhirnya, tapi udah dimulai sejak langkah pertamanya. Dan landasan dari seluruh argumen ini adalah kutipan dari Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Teks ini ngasih penekanan khusus pada kata mendekati. Artinya, menurut interpretasi sumber ini, yang dilarang itu bukan cuma perbuatannya, tapi semua jalan dan perilaku yang bisa mengarah ke perbuatan itu. Nah, dalam konteks ini, yang dimaksud adalah pacaran. Biar argumennya lebih kerasa nyata, sumber ini bikin semacam peta pola kasus yang katanya sering terjadi. Misalnya, pacaran yang toksik, ujungnya kekerasan fisik atau emosional. Atau hubungan yang terlalu bebas, berujung hamil terus ditinggalin. Ada juga kasus video intim yang direkam, malah jadi bahan pemerasan. Ini cara teks ini nyambungin konsep yang tadi abstrak ke kejadian nyata. Setelah ngejelasin semua potensi bahayanya, pastikan kita nanya, terus solusinya apa dong? Nah, bagian terakhir dari teks ini nggak cuma ngeritik, tapi juga nawarin sebuah jalan keluar alternatif dari sudut pandang mereka. Oke, ini peringatan terakhir dari sumbernya yang keras banget.
Pacaran tanpa batas itu dibingkai bukan lagi sebagai jalan menuju cinta, tapi sebuah gerbang yang menurut pandangan mereka bisa langsung mengarah ke zina, trauma, masa depan hancur, bahkan penjara dan kehancuran di dunia dan akhirat. So, sebagai gantinya, sumber ini ngasih jalan lain, ta'aruf dan pernikahan yang halal. Ta'aruf ini dipahami sebagai proses kenalan yang lebih terstruktur, di mana keluarga juga ikut terlibat dari awal, dan tujuannya jelas, pernikahan. Ini yang disajikan sebagai jalan yang dianggap lebih aman dan diberkahi. Jadi, pada akhirnya teks ini ninggalin kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Antara cinta, keinginan pribadi, masa depan, dan juga aturan, gimana caranya seorang remaja bisa menavigasi itu semua? Sumber ini memang menawarkan satu jawaban, tapi pertanyaannya sendiri tetap relevan banget buat direnungkan oleh setiap anak muda. Gimana ya cara menyeimbangkan semuanya?